Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengarkan di mimbar khutbah. Kalau di kampus ini ada pengumuman dari Pak Rektor yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal sehat. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, rektor. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya, illa wa antum muslimun, kecuali kau mati dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya ayat ini menginformasikan ada di antara kalian ngakunya Islam, matinya belum tentu Islam. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah tidak akan mati dalam keadaan lagi di perut perempuan bukan mahramnya. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan overdosis narkoba. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram. Baru saja makan uang haram. Satu di antaranya uang pilkada dan uang pilcaleg. Mau dicoblos, wane piro. Nah itu kalau ada yang terima uang pilkada kemarin, hati-hati bos. Ya, termasuk uang proyek-proyek fiktif, perjalanan dinas, ada di tanda tangan, tidak ada perjalanannya. Hati-hati. Ya, ini gaspol atau rem-rem sedikit? Gaspol atau rem-rem? Nah, saya sudah dapat SK gaspol dari Pak Rektor ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh ulama bukan tentara, bukan polisi. Musuh kita adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ceramah seperti ini jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ini ada setan yang berkeliaran di tengah-tengah kita Pak. Bentuknya bukan pocong, bentuknya bukan uka-uka. Bentuknya apa? Handphone. Apa maksudnya? Orang sudah ceramah masih sibuk ini. Itu setan itu. Mengalihkan perhatian. Maka tolong selama Ustadz ceramah ini kasihan simpan dulu HP. Nggak enak rasanya saya jauh-jauh dari Makassar. Bapak nggak perhatikan saya. Oke, kita simpan. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Bu senangnya bapak-bapak. Malah pernah di Makassar Pak Rektor,
Saya lagi ceramah, ada ibu-ibu membelakang. Dalam hati saya, barusan ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata diambil handphonenya, dia belakang, selfie. Baru dia tulis di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Saya dijadikan background. Saya bilang, kok kira saya bunga? Pot bunga janda bolong. Kita simpan dulu handphonenya selama kita, insya Allah saya akan kasih bekal menuju satu langkah di depan. Insya Allah, kalau diamalkan ini bukan cuma satu langkah tapi beberapa langkah. Insya Allah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak dosen, adik-adik mahasiswa, pengurus PSSI, teristimewa, Pak Rektor, beserta istri dan seluruh staf petinggi Universitas Negeri Surabaya, yang terhormat Cak Hasan. Saya senang panggil Cak Hasan, maka Pak Rektor sebaiknya panggil saya Daeng Dasat. Biarlah yang Jawa tetap jadi Jawa, yang Bugis tetap jadi Bugis. Jangan Bugis pura-pura jadi Jawa, Jawa pura-pura jadi Bugis. Tidak enak rasanya, tidak jelas sukunya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ketika Nabi pertama kali hijrah ke Madinah, pertama kali menginjakkan kaki di Madinah, beliau kumpulkan para sahabat, baik yang Ansor, yang sama-sama orang penduduk Madinah asli, maupun yang Muhajir, yang sama hijrah dari Mekah. Beliau kumpulkan dua suku, dua penduduk ini, yang Muhajir dan Ansor, orang hijrah dan penduduk lokal. Lalu Nabi berpidato, saudara-saudara sekalian, mau enggak saya tunjukkan kalian amalan, perbuatan, kalau Anda lakukan, Anda bukan cuma sukses di dunia, tapi insya Allah selamat sampai akhirat. Sivitas Akademi Unesa kalau saya tanya, mau enggak selamat dunia akhirat? Guru besar di dunia, guru besar di akhirat. Security di dunia, rektor di akhirat. Kita tidak berharap rektor di akhirat, cleaning service. Rektor di dunia, cleaning service di akhirat. Tentu kita tidak mau begitu. Kita ingin fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Maka resepnya kata Nabi satu, utlubul ilma. Tuntut ilmu pelajaran. Ini tempatnya. Universitas. Belajar dari nusulul Quran. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah sholat, tapi ayat pertama Allah turunkan Iqra, baca dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ilmu matematika, motifnya Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ilmu fisika atas nama Tuhanmu. Baca ilmu komputer atas nama Tuhanmu. Baca ilmu olahraga atas nama Tuhanmu. Karena kalau kalian baca tanpa bismi rabbikal ladzi khalaq, maka ilmumu akan menyesatmu dunia sampai akhirat. Ilmu olahraga tanpa bismi rabbil, tanpa atas nama Tuhanmu, maka dia akan senam. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Ibu-ibunya bajunya sempit, roknya sempit. Maka berputarlah dia mulai dari 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Ini olahraga bukan bismi rabbikal ladzi khalaq. Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan. Apa ini beleng-beleng? Apa itu putar kiri, putar kanan, putar kiri? Itu olahraga bukan bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa dilarang olahraga? Tidak, tapi jangan campur-campur. Biarkan perempuan sebelah kanan rektorat, biarkan laki-laki sebelah kiri rektorat, tidak ketemu, bagus.
Jangan malah janda di depan, duda di belakang. Silakan baca ilmu kontraktor. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kau jadi ilmu kontraktor tidak atas nama Tuhanmu, maka proyekmu belum diresmikan sudah runtuh. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah dengar, Prof? Nah, di penghuni surga dan penghuni neraka itu SMS-an, Prof. Pak Rektor, dia SMS-an. Kata penghuni surga, Cak, gimana kabarmu di situ? Kata penghuni neraka, Badu, ndak ada enaknya di sini. Di blender aja terus kita. Ndak ada waktu ngasoh. Ribut di setengah mati kita. Kata penghuni surga, alhamdulillah kami enak di sini. 1 laki-laki 7 bidadari. Bayangkan 7 bidadari, Pak. Enak. Baru dibayangkan sudah ada di depan kami. Lalu penghuni neraka berkata, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Kata penghuni surga, silakan. Bagaimana caranya? Gampang. Penghuni neraka kan kreatif, Pak. Banyak pikirannya. Gampang, kata penghuni neraka. Gimana caranya? Kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, tuntas 70%. Hari ketiga, cepat, tepat, efisien. Selesai. Proyek dari neraka belum mulai. Dilihat-lihatlah dari neraka. Kenapa proyek dari sorga belum mulai-mulai? Belum bergerak-gerak proyeknya. Berteriaklah penghuni neraka. Mas bro, kenapa belum kau mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Kok belum kau mulai? Kata penghuni dari sorga. Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong ada semua di situ. Di sini hanya penghafal Quran. Nggak tahu dia ngurus-ngurus proyek. Inilah proyek yang bukan dipimpin oleh Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Maka ilmu apapun diajarkan di sini, kedepankan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Adik-adikku mahasiswa yang menyaksikan secara online, belajarlah kalian. Belajar. Ibu bapak, saya pernah merasakan seperti adik-adik sekalian sebagai mahasiswa. Saya pernah merasakan susahnya hidup menjadi mahasiswa. Pak Rektor, saya pernah jadi cleaning service. Bertahun-tahun jadi cleaning service. Membersihkan 4 toilet 1 hari. Itu travel paling terkejar. Namanya 3 Utama. Di Makassar, Mapanyuki. Saya bilang, tidak usah gaji saya bersihkan toilet 4 1 hari. Tidak usah gaji saya. Tapi kalau ada undian umroh, tolong masukkan nama saya di situ. Sampai tutup itu kantor tidak dapat, Pak. Saya pernah menjadi pegawai catering, bukan catering modern, catering lorong-lorong. Pemiliknya orang bau-bau namanya Bapak Resa. Saya antar nasi-nasi cateringnya ke Jalan Sudirman, Ahmad Yani, Makassar. Saya bilang sama Bapak Resa tidak usah kau gaji saya, tapi setiap hari tolong kasih makan saya 2 kali sehari sama adik saya. Saya pernah lakoni itu, Pak Rektor. Saya pernah melakoni menjadi loper koran harian Fajar di Sulawesi. Sudah sholat subuh, saya bawa raitu langganan harian Fajar, keliling-keliling pakai sepeda BMX. Dicuri pula sepeda saya. Sampai sekarang saya belum tahu siapa yang curi itu sepeda saya. Kurang ngajar. Saya pernah rasakan dihina di kelas saya. Itu setiap saya mau masuk mengajar di kelas itu, PIS 3. Lantai 2 Universitas Hasanuddin, setiap saya masuk ruang 207. Saya selalu teringat di ruang inilah saya pernah dihina senior saya. Saya keluar dari kelas belajar, dia tunjuk saya senior saya. Dasat, kau tidak malu-malu itu bajumu semua cakar. Cakar itu rombengan, baju bekas kita beli. Kalau di toko terhormat 100.000 satu, ini 100.000 7 masih bisa ditawar.
Itu rombengan namanya. Saya ditunjuk, kau tidak malu rombengan semua bajumu. Saya hanya berdoa, ya Allah berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik sama ini kawan saya. Saya waktu kuliah dan sekolah, saya tinggal ngontrak Jalan Harimau, jalan kaki Pak ke Jalan Cakalang. Itu kurang lebih 4 kilo. Tiap pagi. Jalan kaki pergi sekolah Pak. Kuliah saya pun sering jalan kaki. Kalau ada kuliah saya pagi dan ada juga kelas sore, saya tidak pulang. Sebab apa? Ongkos transport. Maka tinggallah saya menunggu waktu sore di masjid. Tidak makan juga karena terbatas duit. Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya ingat pesan bapak saya sebelum saya merantau. Bapakmu miskin, orang tuamu miskin, tapi Tuhanmu maha kaya. Lalu pesan saya, bapak saya bilang begini. Nak, tidak ada sepupumu orang kaya. Tidak ada sepupumu pejabat. Tidak ada yang bisa bantu kau kecuali Allah. Bagaimana caranya Pak? Jangan pernah kau lewati sholat duha dalam sehari. Itulah yang saya amalkan sampai detik ini. Alhamdulillah, Pak Rektor bukan mau takabur. Buat adik-adik saya menyaksikan secara online. Motivasi buat kalian yang susah ekonomimu. Alhamdulillah. Bicara soal gelar, jarang-jarang punya gelar seperti Das Atlatif. Cuma tidak ditulis di sini. Gelar saya doktor, Das Atlatif, SSOS, SAG, MSI, PhD. Doktor saya 2. Doktor saya 2. Mungkin banyak orang doktornya 2. Tapi uniknya saya dari luar negeri 1, saya dalam negeri 1. S1 saya 2. Jarang-jarang seperti itu Ustadz. Ada Ustadz banyak doktornya juga. Tapi belum tentu 2. Belum tentu beda disiplin ilmu. Alhamdulillah dengan izin Allah. Coba. Kawan saya Prof yang pernah menghina saya soal baju. Ini Ramadan sekarang tahun ke-9 setiap Ramadan saya kasih zakat. Alhamdulillah. Kalau dulu saya jalan kaki Pak pergi kuliah, ini motivasi buat adik-adik yang menyaksikan secara online. Kalau saya dulu jalan kaki, alhamdulillah sekarang kendaraan saya Prof sudah beberapa unit. Bahkan yang saya punya sekarang di Makassar belum cukup 10 yang seperti itu. Alhamdulillah dengan izin Allah. Kalau dulu saya cleaning service supaya bisa umroh dan tidak dapat umroh, alhamdulillah dengan izin Allah, saya punya travel sendiri sekarang resmi ada izinnya. Haji dan umroh. Saya bisa umrohkan orang kapan saja. Dengan izin Allah. Dan itu apa resepnya? Sekolah. Belajar. Biarkan orang menghinamu hari ini. Dulu waktu saya sekolah, SMA. Kalau bunyi bel, orang pada lari ke kantin. Saya masuk ke musola berdoa. Ya Allah, saya terima, saya ikhlas orang tuaku miskin. Tapi jangan pula kau miskinkan ilmuku. Kalau kawan-kawan saya bilang, ada so alim. Kampungan. Saya bilang biar daripada kau tidak ada kampungmu. Mereka menghina saya cuma berkata, ya Allah berikan saya umur panjang. Ketika saya dihina waktu itu, saya cuma bilang dalam hati, kau boleh hina saya sekarang, kau boleh rendahkan saya sekarang. Kita tunggu 15 tahun yang akan datang, siapa yang menjadi orang terhormat. Alhamdulillah. Teman saya menghina-hina saya sekarang. Oh kalau saya ketemu, selfie Ustaz, selfie. Apa? Gara-gara apa? Ilmu. Ayo. Bicara soal penghasilan Pak. Ini motivasi buat adik-adik yang menyaksikan ini. Bicara soal penghasilan, sepertinya lebih banyak penghasilan saya tiap hari dan tiap bulan dari rektor, dari gubernur, dari saya. Benar. Dari siapa? YouTube bos. YouTube. Pak, adik-adik yang YouTuber itu coba lihat itu penghasilan saya di YouTube. Penonton saya sekarang 151 juta. Apa? Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Maka semua itu proses karena ilmu. Belajar adik-adik sekalian. Jangan pernah kau
malas untuk belajar. Silahkan bergaul, silahkan online, silahkan main game. Tapi tiba saatnya belajar, tinggalkan semua itu, fokus kau belajar. Cuma anak-anak sekarang ini belajar, main. Lagi magang, main. Lagi kuliah, main. Lebih banyak mainnya daripada seriusnya. Akhirnya apa? Kau jadi sarjana pengangguran. Maka belajar. Tidak mungkin Allah membuat satu ayat dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat di antara kalian. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana buktinya? Coba lihat Das'at Latif. Di mana-mana saya diundang ceramah, meskipun saya terlambat, pasti duduk di depan. Ayo Pak Ustadz, sini Pak Ustadz, sini depan Pak Ustadz. Karena ilmu bos. Ada kawan saya, juga tinggi ilmunya, dokter juga, tapi acara pengajian, di mana dia duduk? Di belakang Pak. Kenapa? Takut disuruh ngaji. Maka bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Tuhan. Dan dari situ juga Allah angkat derajat saya. Coba lihat meja. Itu kalau Ustadz mejanya pasti lain. Kuenya pun beda Pak. Coba lihat itu. Agak sepi sedikit. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat. Maka belajar. Belajar dan belajar. Yang kedua. Resep pertama supaya bisa beribu langkah. Bukan satu langkah Pak Rektor. Beribu langkah. Yang kedua kata Nabi, kalian mau sukses, silul arham. Jalin persaudaraan. Bahasa modernnya, buat koneksi. Maka di zaman modern seperti ini, di zaman globalisasi seperti ini, bodoh kita kalau banyak musuh. Cari teman. Biarkan orang memusuhi kita, yang penting kita tidak musuhi mereka. Orang yang suka memutuskan persaudaraan, miskin itu orang Pak. Maka cari 1000 alasan untuk menyambungkan persaudaraan. Apa biasa membuat orang putus persaudaraan? Satu, kesombongan. Sebelum jadi rektor baik betul. Waktu mau dipilih datang semua kan. Ya dek, kalau bukan kau ndak matilah saya ini dek. Malu saya ini. Oh itu sebelum jadi rektor. Sudah jadi rektor balas SMS saja malas. Bukan, ini bukan Cak Hasan. Bukan. Ini rektor Universitas entah berantah. Bukan Pak. Kan banyak yang begitu. Sombong. Allah tidak senang orang sombongan. Ya. Apa yang membuat biasa orang datang sombong? Harta, ilmu, jabatan, bertambahnya ibadah. Itu kata Nabi, penyebab sombong. Tapi ingat, kata Allah dalam hadits qudsi, ada 3 teman setan di dunia. 3 temannya setan di dunia. Satu di antara 3 itu, ghaniyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya ilmu sombong, ilmuwan temannya setan. Kaya pangkat pejabat, sombong temannya setan. Kaya harta, hartawan, sombong temannya setan. Kaya ibadah, sombong temannya setan. Tapi orang masih maklum. Pantaslah dia sombong, rektor. Pantaslah dia sombong, profesor doktor. Pantaslah dia sombong, dia kaya. Pantas dia sombong, dia terkenal. Tapi temannya setan. Tapi orang masih maklumi. Ya pantaslah. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek juga mukanya, bau mulutnya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, tapi kau sudah jadi setan bos. Ayo, biasa yang memutuskan persaudaraan sombong. Yang kedua, sakwa sangka. Sangka buruk. Ini terutama nih ibu-ibu nih. Yang suka sangka buruk sama suaminya. Kan biasa begitu. Ditelepon tidak dijawab. Mulailah dia gelisah. Pasti ada sekretarisnya lagi di sampingnya. Sangka buruk. Dan orang sangka buruk, demi Allah, orang yang selalu sangka buruk tidak akan dapat ketenangan jiwa. Sangka baik,
Cari 1000 macam alasan untuk bersangka baik. Telepon suami tidak dijawab pagi-pagi. Oh, lagi sholat duha. Telepon lagi jam 10 belum dijawab. Oh, lagi rapat darurat. Telepon jam 12 belum dijawab. Oh, sholat duhur berjamaah. Asar lagi ditelepon. Oh, ketiduran. Tidak dijawab-jawab. Berarti dilupa HP-nya ini. Tiba-tiba masuk WhatsApp teman. Saya lihat suamimu bonceng cewek. Cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Nah, tenang perasaan. Jangan sangka buruk. Ini bersangka buruk terus. Tidak ada orang bahagia. Jangankan sebuah universitas. Kalau sivitas akademiknya banyak makhluk-makhluk yang selalu bersakwa sangka. Tidak bakal maju itu kampus. Jangankan sebuah universitas. Rumah tangga saja tidak bisa bahagia kalau bersangka buruk. Contoh. Ada kisah ini. Sudah 5 tahun berkeluarga tidak punya anak. Tahun ke-6 belum punya anak. Tahun ke-7 dia pergi periksa ke dokter. Kata dokter, Bu, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senanglah istrinya. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah, kata suaminya, tapi Bu ini rahasia ya. Jangan cerita, nanti tidak jadi, malu lagi kita Ibu. Baik, rahasia berdua. Selang beberapa hari datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata istrinya, waalaikumsalam. Siapa ya Pak? Dari PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu ini saya terlambat 2 bulan? Langsung dia sakwa sangka sama suaminya. Pasti lagi ini si berewet lagi ini. Pasti ini lagi si hitam ini yang cerita ini. Jangan merasa. Pasti ini si putih lagi ini yang cerita ini. Ya. Datanglah suaminya mengajar, di kantor capek, berhadapan mahasiswa yang demo, di jalan macet, baru buka pintu, Assalamualaikum, langsung isi, apa kau Assalamualaikum, Assalamualaikum, memang kau pembohong, apalagi sayang, apa sayang, kenapa lagi kau kendalikan, kul, apa kul huwallah. Pokoknya tidak ada lagi baiknya di suaminya. Kenapa? Kamu memang pembohong. Apa? Kenapa itu PLN? Saya tahu saya terlambat 2 bulan. Pasti dari kamu toh? Tidak, demi Allah. Bukan saya. Pasti kamu. Nah, cuma berdua kita. Marah pula suaminya Pak. Dia datang ke kantor PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, ini Pak ada catatannya. Hapus itu catatanmu. Kenapa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Ya terpaksa pakai lilin. Inilah bahayanya sangka buruk. Maka berhentilah sangka buruk. Kalau Pak Rektor di WhatsApp tidak dijawab, sangka baik. Oh berarti Pak Rektor mungkin lagi sibuk. Tidak ada untungnya orang yang selalu bersangka buruk Pak. Tidak akan tenang perasaan. Ketiga, penyebab putusnya persaudaraan. Apa itu? Serakah. Semua proyek mau dibagi. Bagi-bagilah itu proyek. Kasih pembantu rektor sebagian. Kasih sekretaris rektor sebagian. Pak Rektor sebagai pimpinan yang banyak-banyak porsinya. Kita bagi-bagi Pak. Iya. Orang serakah dia semua Pak mau ngambil. Akhirnya apa? Ketika Bapak dapat bencana. Tidak ada yang mau menolong Bapak. Kenapa? Bapak makan sendiri, terima resikonya sendiri. Itu serakah. Banyak hal yang bisa memutuskan persaudaraan. Tapi waktu yang terbatas. Mari jaga persaudaraan Pak. Jaga persaudaraan. Orang bersaudara luar biasa nikmatnya. Universitas Negeri Surabaya ini kalau kita bawa dianalogikan dengan hadis Nabi, kata Nabi, Universitas Negeri Surabaya ini seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, kompaknya. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerja sama.
Begitu mestinya kita di universitas ini. Ya, coba lihat Pak. Coba lihat. Kata Nabi, badan ini seperti badan ini Unisa ini. Tangan kanan sakit, tangan kiri yang ikut merasakan. Contoh, anak muda mahasiswa mau pergi menyatakan cinta sama pacarnya, cewek. Begitu dia jalan-jalan, tahan tuh kakinya. Begitu tahan tuh kaki tahan tuh, semua anggota tubuh bereaksi. Yang pertama bereaksi, mulut. Aduh. Yang berikutnya bereaksi, dia cari mata, dia cari mana luka. Berikutnya bereaksi, mulutnya meniup. Tangannya berikutnya mengusap-usap. Kaki tahan tuh, semua anggota tubuh berpartisipasi. Tidak ada anak muda tahan tuh kakinya. Pak, rasa kau. Siapa kau suruh jalan? Jalan lagi, jalan kau lagi. Begitu mestinya. Begitu mestinya kita di kampus ini. Anak mahasiswa sakit, semua dosen ikut merasakan penderitaannya. Dekannya bermasalah, semua kampus ikut merasakannya. Itu yang disebut satu sakit, yang lain ikut merasakan. Kata Umi Rama, mencari teman memang mudah. Apabila untuk senang-senang mencari teman tidak mudah. Apabila untuk teman duka, cari teman di meja makan. Dan seterusnya. Kalau saya teruskan, saya tidak jadi ceramah Pak, tapi menyanyi. Ayo, itulah sebabnya Al-Quran mendengaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah proses yang sangat dibutuhkan dalam sebuah proses pembangunan. Kemudian diterjemahkan menjadi sila ketiga, persatuan Indonesia. Contoh, hebatnya namanya persatuan dan persaudaraan. Dan bahayanya berpecah belah. Terjadi unjuk rasa di negeri jasmania. Kata mulut, setengah mati aku mengunyah, kenapa perut yang kenyang? Dan ini perut kenyang sendiri. Bagaimana ini? Ada ketidakadilan. Akhirnya rapat darurat. Rapat darurat memutuskan mulai besok mogok makan. Setengah mati kita mengunyah, perut yang kenyang. Setengah mati saya menyuap kata tangan, kenapa perut kenyang? Setengah mati aku melangkah, kenapa perut kenyang? Setengah mati aku mencari mana sambal, mana asin, kenapa perut kenyang? Ini ada ketidakadilan. Mogok makan. Hari pertama masih bertahan. Hari kedua mulai gelisah. Hari ketiga makin sengsara. Hari keempat tidak bisa lagi bangun. Mogok darurat. Rapat darurat lagi dimulai. Kata tangan, saudara-saudara sekalian, betul saya menyuap kau mulut. Betul kata mulut, betul saya mengunyah. Kata kaki, betul saya melangkah. Kata mata, betul saya mencari. Betul perut kenyang sendiri. Tapi dia tidak kenyang sendiri. Dia hanya kenyang sesaat. Lalu dia distribusikan ke seluruh tubuh. Sehingga kita bisa bekerja. Mulai hari ini, mogok makan berhenti. Merugikan diri sendiri. Nah ini kalau diterjemahkan ke kampus. Jangan sedikit-sedikit mogok. Sedikit-sedikit demo. Kalau selalu demo. Yang rugi bukan saya di Makassar. Tapi yang rugi adalah Universitas Negeri Surabaya sendiri. Nah ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang ketiga, kalian mau sukses. Apa lagi? Kata Nabi, ahsin kalamaka. Haluskan tutur katamu. Adab. Puncak dari semua ilmu, adab. Puncak dari semua pengetahuan, etika. Adik-adik mahasiswa sekarang kadangkala kurang etikanya sama dosennya. Akhirnya apa? Ilmunya cerdas tapi tidak berkah. Mana contohnya? Zaman Ustadz saya kuliah, mau ketemu dosen, itu kita harus punya etika. Kita datang ke rumahnya, kita tahu bahwa susah didapat ketika siang, maka kita datang sudah sholat subuh, sudah menunggu di depan pagar, duduk sambil menunggu dan kita ikhlas. Dia buka, belum tentu diterima. Istrinya dulu, kenapa dek? Mau ketemu sama Pak dosen. Sudah janjian? Sudah. Tapi ya enggak tahu beliau sedia atau tidak. Karena dulu enggak ada WhatsApp, enggak ada SMS. Ketemu kita dosen, kita dimaki-maki, dimarah-marah. Tidak pernah kita dendam.
mahasiswaku sekarang Pak Rektor, dia WhatsApp saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Dek. Saya mau konsultasi skripsi. Kira-kira jam berapa Ustadz bisa? Saya ada di kantor jam 11 Dek. Bolehkah Ustadz jam 2 sebab saya ada kegiatan jam 11. Hebatnya itu mahasiswa sekarang Pak. Luar biasa Pak. Makanya cerdas, brilian, tapi dicabut berkahnya oleh Allah. Akhirnya apa? Dia sarjana, tapi sarjana pengangguran. Etikanya tidak ada. Kita dulu, meskipun kita tidak sependapat dengan dosen, tidak kita bantah dan tidak kita permalukan karena kita punya adab. Sekarang anak mahasiswa, la haula wala quwata illa billah. Kita mengajar, dia gosip kita di grupnya Pak. Coba lihat itu Pak dosen, bahasa ketiknya. Bahasa baju kita Pak, diperhatikan semua itu Pak. Coba lihat itu ibu dosen, enggak serasi kudungnya sama roknya. Dia bilang, iya kayak umbul-umbul. Coba. Di gosipnya semua dosen. Nah, adik-adik sekalian, ahsin kalamak. Haluskan tutur kata itu adalah adab. Itu adalah sopan santun, tata krama. Ya, adik-adik sekalian, ya itu sopan santun. Tutur kata yang lembut. Kita juga jadi dosen. Jangan sampai mentang-mentang jadi pendidik, kasar ngomongnya. Saya Pak, kalau mahasiswa saya salah, saya terapkan hukum tanpa kasar. Adik-adik sekalian, kita mulai minggu depan, karena saya sebelum menerapkan aturan, saya ajak dulu diskusi. Ini peraturan kita selama kuliah. 1 jam 8.00 sampai pukul 10.15 jam kuliah kita. Gimana, setuju? Setuju. Oke, enggak boleh diganggu ya. Oke, saya toleransi 15 menit. Kalau saya terlambat setelah 15 menit, kau pulang. Begitu juga kalau kau terlambat, tidak boleh masuk. Saya bikin dulu. Apalagi etikanya, selama dalam kelas, kau tidak boleh pakaian seksi. Yang cewek. Kenapa Ustadz? Kau enak, saya setengah mati. Saya bilang begitu Pak Rektor, saya terang-terangan. Ya pastilah Pak, barang bagus. Kau sembunyi aja dicari, apalagi kalau memang sudah gratis. Ini kan. Setuju? Oke, adik-adik mahasiswa yang cowok tidak boleh pakai baju kaos. Begitu saya hargai ini kelas, saya pakai gamis masuk di kelasmu. Oke, setuju? Setuju. Kalau ada tidak setuju, boleh. Yang penting ada argumentasinya yang masuk akal. Saya ajak ngomong diskusi. Sudah, tiba saatnya jam kuliah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Jam berapa sekarang? Jam 8.20 Ustadz. Jam berapa perjanjian masuk? 8.00 Ustadz. Berarti melanggar toh? Silahkan tutup pintu, kau tunggu saya dari luar. Dia tidak masuk tanpa melukai perasaannya. Kadang-kala kita dosen ngomong kasar. Saya sudah bilang toh, jam 8 masuk, keluar kau. Maka dia kempeskan bar motor kita Pak di luar. Jadi menerapkan hukum tidak harus melanggar etika. Ahsin kalamak, haluskan tutur katamu. Terutama adik-adik, tutur kata yang sopan kepada orang tua. Demi Allah, tidak ada kesuksesan dan kejayaan anak mahasiswa yang kurang ajar sama orang tuanya. Tapi anak-anak kita sekarang Pak, sopan sama pacarnya, kurang ajar sama bapaknya. Ya, kalau sama bapaknya itu kurang ajar betul Pak. Apa? Kolot. Itu kan dulu. Bapak itu dulu. Sekarang lain lagi dong. Dinasehati malah lawan bapaknya. Sekali cowoknya, terserah abang aja deh. Saya ikut. Beleng-beleng. Coba, ibu bapak. Kalau jabat tangan sama anaknya, anak cium tangan enggak? Kalau ini bapak-bapak ibu. Kalau anak jabat tangan, cium tangan enggak? Enggak percaya saya Pak. Yang namanya cium tangan, kalau saya jabat tangan ibu saya cium dulu pundaknya, punggungnya, baru belakangnya 2 kali. Itu namanya cium tangan. Sekarang anak-anak kita enggak dia cium Pak, di sliding. Iya Pak. Beleng-beleng. Coba, pantas anak-anak kita sekarang tinggi sekolahnya, tapi berkahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sopan santun sama ibu bapaknya. Termasuk bapak ibu dosen. Hormati ibu bapak kita. Ya.
Saya setiap apapun keputusan yang saya mau ambil, saya tanya ibu saya. Tentu ada nama Sebugis. Ibu saya tidak ada sekolahnya Pak Rektor. Saya tinggi sekolah, alhamdulillah. Tapi tidak mentang-mentang saya tinggi sekolah, saya tidak tanya ibu saya. Untuk apa saya tanya? Mak, saya mau beli ini. Menurut mak bagaimana? Ibu saya bilang, kenapa saya kau tanya nak? Nah kau lebih tinggi sekolahmu dari saya. Kau lebih tahu dari saya. Tapi apa yang saya harapkan? Ridanya orang tuaku. Saya bukan cari pendapat ilmunya, tidak. Tapi ridanya. Ridanya orang tua, ridanya Allah. Ridha Allah fi ridal walidain. Ketika ibu saya sudah ridha, ibu saya sudah senang, ibu saya sudah tersenyum, maka apa yang saya beli pasti berkah. Karena orang tua saya sudah senang. Itu caranya. Bapak mau naik pangkat, mau naik karir, tidak usah cari muka sama Pak Rektor. Capek Pak. Siapa? Ya, Pak. Cari muka sama Pak Rektor, biar Rektor senang. Kalau istrinya Pak Rektor tidak senang, jalan SK. Ibu Rektor juga menentukan. Maka lebih baik ibu minta, bapak minta ridha Allah. Bagaimana cara mendapat ridha Allah? Itu ridhanya orang tua. Minta ridha. Dan ibu-ibu juga, dengar ini Bu. Jangan membuat suami berdosa gara-gara ibu. Berdosa sama ibu bapaknya karena ibu. Kan kadang-kala ibu itu ngomong tidak masuk akal. Pilih kamu. Mamamu terus. Mamamu aja kau pikir. Pilih mamamu atau saya istrimu. Mana bisa dipilih. Satu istri, satu melahirkan kita. Dengar ini ibu-ibu nih. Dengar ini para istri. Saya tanya ibu. Pernah rasakan susahnya hamil? Pernah? Enak enggak? Enak enggak hamil Bu? 9 bulan susah. Aduh. Duduk aja pakai standar samping. Jatuh sudah. Coba. Pernah rasakan melahirkan? Pernah? Enak enggak melahirkan ibu? Mana? Enggak mentang-mentang istri profesor melahirkan keluar nak? Enggak. Tetap aja. Enggak. Yang ketiga, pernah enggak merasakan susahnya menyusui? Pernah ibu? Pernah merasakan susahnya menyusui? Apalagi kalau tumbuh giginya. Apa kalau ibu menyusui? Kok gigit saya kurang ajar? Enggak dibujuk. Lepas nak. Siang anaknya, malam bapaknya. Coba. Inilah 3 penyebab kenapa ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya saya mentaati siapa ya Rasul? Kata Nabi, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Setuju? Setuju? Nah, ibu sakwa sangka lagi nih Bu. Ini ibu bersangka buruk lagi. Saya kan cuma bilang ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Bukan 3 istri. Nah, itulah penderitaannya seorang ibu. Sekarang ibu-ibu mohon jawab dengan hati nurani. Siapa yang mengandung suami? Ibunya. Siapa yang melahirkan suami? Ibunya. Siapa yang menyusui suami? Ibunya. Siapa yang membesarkannya? Ibunya. Dan sekarang siapa yang terima gajinya suami? Siapa? Istri. Makanya jangan bilang pilih ibumu atau bapak. Saya istrimu. Tidak mungkin bisa dipilih. Maka jangan buat suami berdosa kepada ibunya gara-gara takut sama istrinya. Dia bilang mengamuk Ustadz. Ada di sini suami takut sama istrinya. Berhenti jadi guru besar kalau takut sama istri. Mau takut sama istri. Ngamuk dia Ustadz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia pecahkan piring Ustadz. Pecahkan 1 lusin. Dia pecahkan televisi. Alhamdulillah dia berhenti nonton sinetron. Apa takut?
Kalau dia pecahkan piring, pecahkan satu lusin. Dia pecahkan gelas, pecahkan semua. Kenapa? Gelas, piring, televisi boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Takbir! Ah, itulah yang takut sama istrinya, itu yang takut. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan gara-gara istri Bapak berdosa sama orang tua. Demi Allah, kita jadi seperti yang sekarang ini. Bisa jadi pejabat rektor, bisa menjadi guru besar, bisa menjadi doktor, bisa menjadi ilmu yang kita peroleh ini. Itu jasa dari orang tua kita. Jadi jangan pernah menyakiti hati orang tua gara-gara kita takut sama istri. Yang keempat, kata Nabi, jika kalian mau sukses, as-sadaqatu, bersedekahlah. Sedekah. Sedekah jangan bayangkan duit saja. Sedekahnya para alim, sedekahnya para dosen ilmu. Sedekahnya anak mahasiswa, tenagamu. Sedekahnya para pejabat, jadilah pejabat yang mensejahterakan pegawaimu. Jadilah pejabat yang mensejahterakan yang anak buahmu. Sedekah tidak selalu duit, tapi bagi mereka yang mampu dengan duit, sedekahlah dengan duit. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ibu-ibu, ini yang ada di depan kita, saya tanya ibu, cincinnya, emasnya, jam tangannya, berliannya. Kalau ibu meninggal, siapa yang punya itu, Bu? Cincin, emas, apa semua, siapa yang punya, Bu? Anak, bukan, istri kedua. Ya pastilah kita kawin lagi. Iya toh? Maka ibu-ibu, daripada gelang cincin berlian dinikmati istri kedua, mending ibu sedekahkan. Sedekah. Ya. Dan yang kelima kata Nabi, jika kalian mau sukses, ini kunci dari semuanya. Aqimis salah. Dirikan sholat. Demi Allah, tidak ada kejayaan bagi mereka yang tidak sholat. Demi Allah. Tidak ada, Pak. Semua orang punya masalah. Mana ada orang tidak masalah di sini? Ini muka-muka penuh masalah saya lihat semua ini. Mana ada, Pak? Apa masalah kita waktu kuliah? Skripsi. Selesai skripsi, selesai masalah, mau sarjana. Sudah sarjana, selesai masalah, mau jadi dosen. Mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai, selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian lah, direktorat. Sudah jadi kepala bagian, ya mau jadi pembantu dekan lah. Mau jadi dekan, sudah jadi dekan, mau jadi pembantu rektor. Sudah jadi rektor, mau 2 periode. Ya kan? Mana ada orang tidak ada masalahnya. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Maka Allah tidak mengatakan, Cak Hasan, kalau mau 2 periode, yuk cari muka dulu deh sama menteri. Tidak. Dasat, kalau kau mau sukses, kau cari muka dulu deh sama gubernur. Tidak. Kalau kau mau sukses, kau jadi profesor dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan semua masalah. Saya mengalami ini semua, Pak. Yang namanya beban hidup, semua pernah aku lewati. Tapi saya sabar, perbaiki solat. Rumus solat tidak mungkin Bapak dapat kejayaan kalau Bapak jauh dari solat. Saya solat, Ustadz. Betul Bapak solat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan kita solat duhur, Bapak tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul Bapak sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga celananya dipakai ngajar, dipakai tidur, dipakai main futsal, dipakai masuk toilet, dipakai lagi sholat. Apa salah? Tidak. Tapi itu bukti Bapak tidak ikhlas menghadap kepada Allah. Saya sholat Ustaz. Betul Bapak sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Karena bodoh. Malik yaumin.
Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri. Sholat Allahu Akbar. Mana ada yang ngajarkan kita sholat gitu? Ayo jujur nih. Gimana sholat kita mau baik? Ayo, ada berapa rukun sholat Pak? Ayo di meja sana dulu Pak. Berapa rukun sholat? Ayo berapa Pak? Berapa? Oh, ibu-ibu di sini berapa rukun sholat? Berapa? Ini bukti gimana kita sholat kita mau baik. Rukun sholat saja kita belum paham. Rukun sholat 13. Ayo, maka mulai malam ini, ayo evaluasi kembali sholatnya Pak. Kecil buat Allah jadikan Bapak rektor, kecil. Kecil buat Allah jadikan Bapak guru besar, kecil buat Allah. Allah cuma ucapkan kun, fayakun. Jadi bos. Jangankan Bapak yang jadi dosen, punya jalan untuk jadi profesor, punya jalan jadi dekan, semua punya jalan. Yang tidak ada jalannya saja kalau Allah mau, pasti jadi. Masuk akal enggak perempuan enggak pernah disentuh laki-laki bisa hamil? Masuk akal? Kalau Allah mau, Siti Maryam enggak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Cuma banyak sekarang perempuan mau saingan Siti Maryam. Hamil enggak ada suaminya, beleng-beleng. Masuk akal enggak bapak-bapak? Manusia hidup dalam perut ikan. Enggak. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan. Masuk akal enggak manusia dibakar dalam api yang sangat besar. Satu lapangan besar api menyala-nyala. Lempar masuk ke dalam manusia, pasti mati. Tapi kalau Allah yang mau, dingin dia. Kun fayakun. Allah perintahkan. Api, dingin kau selamatkan Ibrahim. Ibrahim keluar kedinginan dalam api. Kalau Allah mau. Apalagi sekedar cuma lunas utang. Punya mobil. Punya gelar kecil men. Kecil. Allah cuma minta. Aqimis salah. Dirikan sholat. Saya selesaikan semua masalah. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian. Mari tingkatkan kecintaan menuntut ilmu. Haluskan tutur kata, perbaiki adab. Jalin persaudaraan di antara kita. Lengkapi dengan sedekah, tapi jangan lupa. Semua itu tidak ada artinya ketika Bapak tidak mendirikan sholat. Akhirnya 5 resep ini, mari malam ini mulai kita terapkan. 2-3 bulan yang akan datang, lihat efeknya dalam universitas kita. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Dasat Latif, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu kepada kita semua. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari kita awali doa ini dengan bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk guru-guru kita yang pernah mengajarkan kita mulai dari SD sampai saat ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut,
wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Zat yang membalas segala kebaikan hambanya, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jadikan kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang beri hidayah dan petunjuk, berikan hidayah dan petunjuk orang-orang yang bekerja dan memberi nafkah di tempat ini ya Allah. Rahmati kampus ini ya Allah, berkahi kampus ini ya Allah, jauhkan dari praktek kemaksiatan dan jadikanlah segala aktivitasnya mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, di kampus ini kami mencari nafkah. Di kampus ini kami mengadu karir ya Allah. Perbaiki pekerjaan kami ya Allah. Rahmati penghasilan kami ya Allah. Berkahi segala penghasilan kami ya Allah. Lalu jadikan kami hamba yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Das At